Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we go to the material, here I will explain briefly about the simple present tense. Ya, sebelum kita berlanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai simple present tense. Simple present tense. Simple present tense is the tense that is used when the current event is taking place or an incident that occurs repeatedly or habits. These tenses are the tenses most often used in English. Ya, jadi simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan, habit. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Oke, di sini ada contoh pola atau rumus kalimat untuk simple present tense. Untuk membentuk kalimat tense ini, biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s or es. Jadi kata ganti orang ketiga itu siapa? Yang tadi itu loh. Yang tadi itu. Yang pada video sebelumnya ya, ada he, she, and it. Nah itu kata ganti orang ketiga. Oke, harus diingat ya. Oke, di sini, di tabel ini ada subject, verb, and the rest of the sentence. Subjek itu pokok utama, verb itu kata kerja, dan the rest of the sentence yaitu sisa kalimat. Oke? Yang pertama ada subjek I, you, they, we. Kata kerjanya ada go atau pergi. Lalu ada sisa kalimatnya yaitu to the school by bus. Ya? Lalu yang kedua ada she, he, it. Kata kerjanya go plus s or es. Ya, yang tadi itu loh, kata kerja, kata ganti orang ketiga, she, he, it. Menggunakan verb 1, s or es. Ya, jadi kata kerjanya pergi, go, plus s or es hanya untuk si orang ketiga ini, she, he, it. Ya. Lalu the rest of the sentence to the school by bus. Jadi ingat ya, she, he, it itu kata ganti orang ketiga yang menggunakan kata kerja ditambah s atau e dan s, es. Nah, ini rumus pola kalimatnya. Yang sebelumnya tadi masih sama, cuman yang tadi hanya sekilas saja. Kalau slide yang ini akan membahas lebih dalam mengenai rumus pola kalimat dari simple present. Oke. Di sini ada positive, negative, and interrogative. Jadi positif itu positif, kalimat positif, negatif itu kalimat negatif, dan interrogative itu kalimat tanya. Positif, polanya ada subject plus verb 1, s or es. Negative, subject plus do or does plus not plus verb 1. Lalu ada interrogative, kalimat tanya, ada do or does plus subject plus verb 1. Okay, next. Agar lebih mudah untuk memahaminya, kita mulai dengan bentuk sederhananya dulu ya. Mengikuti pola kalimat seperti di atas. Oke, di sini ada kalimatnya. Semua kalimatnya berbentuk positif ya. Yang pertama ada she reads. Dia perempuan sedang membaca. Lalu ada she works. Dia perempuan sedang bekerja. Lalu she goes. Dia perempuan pergi. He likes. Dia laki-laki seperti. He plays.
Dia laki-laki sedang bermain. It rains. Hujan. I think. Saya pikir. We read. Kita membaca. They work. Mereka bekerja. We watch. Kita menonton. Oke. Pola kalimat di atas sudah mengikuti pola kalimat simple present tense, yaitu subject plus verb 1 S or ES. Sebenarnya, pola kalimat di atas bisa kita kembangkan lagi. Bisa kita tambahkan objek, ya. Maaf, objek. Oke. Perlu diingat, pada contoh kalimat di atas, kita bisa lihat perbedaan penggunaan SES. Tidak sembarang kata kerja bisa ditambahkan S or ES. Hanya pada noun atau kata benda yang dapat digantikan dengan subject pronoun atau kata ganti yang berbentuk singular. He, she, it. Ya. Kata ganti ketiga atau orang ketiga. Oke? She, he, it. Nah, kemudian jika subjeknya diikuti oleh adjektif atau kata sifat atau noun kata benda, kita harus menggunakan to be, is, am, are. Is digunakan jika subjeknya singular atau tunggal, yaitu he, she, it. Untuk subjeknya plural atau jamak, am, jika subjeknya I. Oke? Sedangkan are jika subjeknya they, we, you. Oke? Contohnya di sini ada 7. For the first, she is clever. Dia perempuan pintar atau dia perempuan cerdas. The second, he is a teacher. Dia laki-laki seorang guru. It is a book. Ini sebuah buku. I am a student. Saya seorang siswa. We are students. Kita semua siswa. They are Australian. Mereka orang Australia. You are the best. Kamu yang terbaik. Oke, pertanyaan nih. Kapan verb 1 ditambahkan huruf S dan kapan ditambahkan huruf ES sehingga menjadi singular verb yang benar dan tepat penggunaannya? Hampir semua singular verb dibentuk dengan menambahkan huruf S di akhir verb 1, yaitu verb 1 plus S. Namun, mengingat jumlah verb sangat banyak, maka yang perlu dipahami atau dihafal sekarang adalah kapan kita harus menambahkan huruf E dan S di belakang. Ya. Ketentuannya adalah jika verb 1 berakhir dengan huruf O, X, CH, Y, TH, S, dan SH. Oke, maka verb 1 plus ES atau ES. Nah, di sini ada contohnya. Kita sering menjumpai penggunaan verb 1 yang dibentuk oleh singular verb. Di sini ada tabel contohnya, ada verb 1 atau kata kerja pertama, lalu ada verb 1 plus ES, lalu ada meaning. Meaning itu ialah maksud ya. Oke. Go, goes, pergi. Do, does, melakukan atau mengerjakan. Box, boxes, bertinju. Watch, watches, menonton. Pinch, pinches, mencubit. Punch, punches,
memukul, study, studies, belajar, cry, cries, menangis, fly, flies, terbang, try, tries, mencoba, praise, praises, menekan atau tindis atau menindih, pass, lulus atau meloloskan, smash, smashes, memukul, brush, brushes, menyikat, bat, bats, mandi, shoot, shoots, menenangkan, wash, washes, mencuci. Oke? Iya, di sini ada penggunaan simple present tense. Penggunaan simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Ya. Contohnya, yang pertama yaitu ada the earth goes round the sun. Bumi berjalan mengitari matahari. Yang kedua ada the sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih 100 derajat Celsius. Oke, di sini masih berkenaan dengan penggunaan simple present tense. Simple present tense di sini digunakan untuk menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh subjek kalimat atau habitual action. Ya. Kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan masih berlangsung dan kejadian ini mungkin masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya seperti apa sih? Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada the shops open at 9 o'clock and close at 5:30. Ya, toko-toko buka pada pukul 9 pagi dan ditutup pada pukul jam 5:30 sore. He works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Ya, dia laki-laki bekerja sangat keras atau dengan sangat giat. Dia memulai dari jam 7:30, jam 7:30 dan selesai pada pukul 8 malam. Jadi tadi 7:30 pagi sampai jam 8 malam ya. Lalu ada Andy always drives a car to the campus. Jadi, Andy selalu mengendarai mobil ke kampus. Ya, masih dengan penggunaan simple present tense. Simple present tense yang berhubungan dengan always, never, often, sometimes, usually. Oke? Kalau always apa sih artinya? Ya, selalu. Never, tidak pernah. Often, sering. Sometimes, terkadang. Usually, biasanya. Di sini ada contohnya. Berikut ini. He always gets up at 7 o'clock. Dia laki-laki selalu bangun tidur pukul 7 pagi. I usually go to work by car but sometimes walk. Saya biasanya pergi bekerja dengan mobil, tapi kadang-kadang juga berjalan. For the last, the weather here is not very good. It often rains. Cuaca di sini sangat tidak baik. Karena sering hujan. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Teman-teman sekalian, apakah kalian pernah dengar lagu Beyoncé yang If I Were a Boy?
Nah, itu ialah salah satu contoh conditional sentence. Jadi, conditional sentence ini digunakan untuk membuat kalimat pengandaian. Jadi, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Nah, real conditional sentence ini yang akan kita bahas, ini lanjutan dari simple future, bukan simple future, tapi ask and talk about future plans, ya. Ini masih berkenaan. Oke, what is real conditional clause? Apa sih real conditional clause? Ya, it is used to show a definite possibility of what is going to happen in the future with or because of certain condition. Ya, ini jadi si real conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan kemungkinan pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan atau karena kondisi tertentu. Ya. The conditional clause or if clause can also be used to state the possibility related to the execution or implementation of a plan. Jadi, klausa ini, klausa bersyarat atau klausa if, juga dapat digunakan untuk menyatakan kemungkinan terkait dengan pelaksanaan atau implementasi rencana. Ya. Lalu ada the sentence can be constructed by combining a simple future tense with an if clause in present tense. Ya. Yang artinya kalimat tersebut dapat dibangun dengan menggabungkan simple future tense dengan if clause in present tense. Jadi, ingat ya, bahwa real conditional ini merupakan juga sebuah kalimat untuk dapat mengandaikan sesuatu hal yang belum terjadi, tidak terjadi, atau sudah terjadi. Kalimat ini juga terdiri atas dua bagian, yaitu klausa bebas, independent clause, yang akan menjadi induk kalimat, dan klausa if, atau anak kalimat, yang juga memiliki pernyataan pengandaian. Klausa bebas yaitu salah satu klausa yang berdiri sendiri karena mempunyai arti yang lengkap. Sedangkan klausa if ini salah satu bentuk klausa yang tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki arti tidak lengkap atau dependent clause yang diawali dengan if. Nah, di sini berikut ini mengenai pola real conditional. Ya. The pattern for this sentence is simple future plus if plus simple present or if plus simple present, simple future. To be able to compass. Berikut ini mengenai pola real conditional. Ya. The pattern for this sentence is, pola dari real conditional ini ialah ada dua. Jadi kalian boleh pilih salah satu atau keduanya juga boleh. Simple future plus if plus simple present or if plus simple present, simple future. Ya. To be able to compass real conditional sentence, we need to fully understand both tenses we use. Study their patterns below. Ya, untuk dapat membuat kalimat kondisional yang sebenarnya, kita perlu memahami kedua tenses yang kita gunakan. Nah, kita bisa mempelajari polanya di bawah ini. Bukan di bawah ini,
tapi di table ini yang sudah tersedia ya. Di sini ada tense or form, lalu ada simple present, lalu ada simple future. Di sini tensesnya atau formnya ada positive, negative, dan interrogative. Lalu ada simple present yang tadi sedikit kita bahas pada sebelumnya. Ada they, we, I, you plus verb 1. Lalu simple future-nya subject plus will plus verb 1. Lalu ada simple present. Kita kembali lagi ke simple present. Ada he, she, it plus verb s or es. Ya. Lalu ada negative. They, we, I, you plus do plus not plus verb 1. He, she, it plus does plus not plus verb 1. Lalu simple future-nya subject plus will plus not plus verb 1. Lalu ada interrogative, yaitu kalimat tanya. Simple present-nya do plus they or we or I or you plus verb 1 plus interrogative. Tanda tanya. Does plus he, she, it plus verb 1 plus tanda tanya. Simple future-nya will plus as will plus subject plus verb 1 plus interrogative. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa contoh mengenai dari simple future plus if plus simple present. Ini the example ya. Okay. For the first, I will buy some souvenirs from Semarang if it doesn't rain. Jadi simple future-nya yang ada di warnain merah ya. Ini sudah tertera dan sudah terlihat mana itu simple future, mana itu if, mana itu simple present. Ya, yang diwarnain merah itu simple future, yang diwarnain hitam itu if, dan yang diwarnain warna biru itu simple present. Apa itu artinya tadi? I will buy some souvenirs from Semarang if it doesn't rain. Saya akan membeli oleh-oleh dari Semarang jika tidak turun hujan. Lalu ada Miss Mira will visit my aunt next week if she can take some days off. Mira atau Nyonya Mira akan mengunjungi bibi saya minggu depan jika dia bisa mengambil cuti beberapa hari. And for the last, Rudy will not go to Rembang if they don't win the speech contest. Rudy tidak akan pergi ke Rembang jika tidak memenangkan lomba pidatonya. Okay, next. Okay, ini sudah pada slide terakhir. Di sini ada mengenai contoh dari if plus simple present and simple future. Oke, langsung saja ya. If you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. If you wash your hands, you won't get sick. Jika kamu mencuci tangan, kamu tidak akan sakit. If you don't hurry, you will miss the bus. Jika kamu tidak gerak cepat, kamu akan ketinggalan bus. Ya, tadi itu beberapa contoh dari mengenai real conditional sentence. Oke. Sebetulnya conditional sentence ini atau if sentences ialah kalimat dalam bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa sesuatu hal bergantung pada hal lain atau kalimat pengandaian, ya. Jadi, jika ada pertanyaan mengenai real conditional sentence, boleh chat pribadi saya, dan jika ada kekurangan atau koreksi
boleh chat pribadi saya juga, ya. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.